Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami telah mempersembahkan anak-anak kami untuk mempersiapkan diri menerima sakramen Ekaristi, yaitu tubuh dan darah-Mu yang nanti pada waktunya akan mereka sambut. Kami ingin anak-anak kami tetap setia kepada Dikau, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Berkatilah kami para orang tua agar kami dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak kami, karena kami berjanji dalam sakramen perkawinan kami untuk membina anak-anak kami secara katolik dan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Berkatilah kami agar kami para orang tua, ayah ibu selalu setia dan mengajarkan kesetiaan kepada anak-anak kami, kemurnian, kesucian, dan yang paling utama anak-anak kami Engkau panggil menjadi pelayan-pelayan-Mu, baik nantinya sebagai imam, bruder, suster, biarawan, biarawati, para orang tua, dan juga melayani negara, baik sebagai pekerja, baik di pemerintah atau di swasta atau bekerja sendiri. Mereka tetap setia kepada iman kekatolikan yang diwariskan oleh Dikau melalui para rasul, dan kami para orang tua mewariskan ini sebagai suatu karunia surgawi yang Kau berikan kepada kami. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Silakan Bu. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mempercayakan Paroki Bunda Maria Jeruju untuk menjadi tempat yang bersejarah dalam hidup rohani anak-anak kita untuk menerima komuni pertama. Nah, pendampingan orang tua ini memang suatu jawaban atas kegelisahan baik para pengurus DPP, pengurus lingkungan, dan juga para umat di lingkungan, di 20 lingkungan, ya. Kemungkinan pada minggu depan akan dibentuk satu lingkungan baru di PAL itu, ya, karena pengurusnya sudah mulai lengkap, ya. Jadi ada 21 lingkungan dan akan terus bertumbuh lingkungan kita, ya, akan terus bermunculan karena memang pemekaran lingkungan itu adalah menjawab tantangan bagaimana umat berpartisipasi dalam pelayanan gereja. Baik, sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya Yakobus Julian Elis. Saya dipercayakan untuk periode ini menjadi ketua bidang 1. Bidang 1 itu membidangi bidang liturgi dan pewartaan. Dan memang sudah tugas saya sepantas dan selayaknya. Dan dari negara juga dipercayakan selaku penyuluh agama Katolik di Kota Pontianak. Saya sudah menjadi penyuluh agama Katolik itu kurang lebih sudah 23 tahun, ya. Mulai dari saya kuliah sampai sekarang. Sampai akhirnya diangkat menjadi PNS. Saya bertugas, kantor saya di kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, ya. Jadi di Kota Pontianak ini penyuluh PNS itu satu-satunya saya. Lalu di Kalbar juga kami jumlahnya hanya 10 orang saja. Nah, tapi dibantu dengan penyuluh non PNS yang ada di paroki kita ini ada 4 tahun ini. Tahun akan datang ada 5. Jadi mudah-mudahan bisa melayani kebutuhan pelayanan untuk bimbingan dan konsultasi. Nah, bimbingan dan konsultasi yang kami berikan itu lengkap sebenarnya, ya, dari A sampai Z maksudnya, ya, dari persoalan-persoalan iman, kemudian persoalan keluarga, kemudian persoalan-persoalan yang sifatnya, ya, hubungan suami istri, ya. Jadi kalau udah saya bersedih itu kalau misalnya suami istri itu udah mau menyatakan pisah, ya, karena yang bersedih itu sebenarnya kita semua, ya, apalagi kalau masalahnya karena perselingkuhan, ya, karena ketidakcocokan, bahkan karena mungkin masalah materi, ya. Tadi saya sudah cerita sedikit, ya, kawan-kawan saya dulu waktu masih kecil saya bersedih karena bukan banyak, ya, ada beberapa yang dulu memang aktif di gereja, tapi setelah perjalanan keluarganya kita tidak tahu mengapa bisa berpisah dan akhirnya anak-anak yang menderita sengsaranya begitu. Jadi kalau kita berpisah itu, ya, yang akan menderita sengsaranya itu adalah anak-anak kita. Maka butuh kesabaran memang dalam hidup berkeluarga. Ya, tidak mungkin kita bisa saling cocok dengan suami kita karena kita tidak cocok. Suami dan istri itu kan laki-laki dan perempuan, kan tidak cocok sebenarnya. Ya, satu ke kanan, satu ke kiri, satu pakai rok, satu pakai celana panjang, kan sudah tak cocok sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita misalnya, ya mohon maaf karena kita sudah
ya adalah suami istri. Ketika kita ya berhubungan, kita sudah melihat berbeda kan, tubuh kita berbeda kan. Nah, kita disatukan karena sakramen perkawinan, maka menjadi ratum et consumatum, halal kita melakukan hubungan ya seks. Kalau kita bukan suami istri berarti tidak halal dan berdosa, berzina namanya. Nah, ini yang perlu ditekankan dalam setiap kali anak-anak calon komuni pertama itu ya mendapat pembelajaran, orang tuanya diberikan pendampingan supaya memberikan keteladanan. Tantangan yang ke depan nanti ya kita akan hadapi adalah bagaimana anak-anak kita ya harus menghadapi situasi yang pelik, baik situasi sekolah, situasi pekerjaan, situasi mendapat jodoh. Kemudian sama juga kita dulu kan, ketika kita sudah tamat sekolah, misalnya sudah S1 atau tamat SMA, disuruh kerja, sudah kerja kapan kawin, kan gitu kan? Sudah kapan kawin, kapan punya anak. Nah, udah punya anak, kapan punya anak lagi, kan begitu. Orang bertanya terus kan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab tuntas, itu akan menjadi PR kita. Begitu juga dengan pendampingan iman anak-anak kita. Mulai kita dipersatukan oleh sakramen perkawinan ya. Ketika kita sudah mengucapkan ikrar di depan Kristus, ingat ya, kita kawin ini menjadi halal itu karena kita dipersatukan oleh Kristus. Jadi ketika Bapak Ibu ya mengucapkan janji perkawinan ya, itu bukan di depan imam sebenarnya, itu di depan Kristus. Ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, janji itu harus dipegang ya selama kita hidup. Setelah kita meninggal ya terserah istri kita mau kawin lagi atau dulu suami kita mau kawin lagi, itu urusannya berbeda karena matrimonio atau kontraknya kan seumur hidup. Tetapi dalam kontrak seumur hidup itu perkawinan kita harus suci, kudus. Tidak boleh ada perzinahan di situ atau perselingkuhan ya. Nah, harapannya ke depan keluarga Katolik itu menjadi terang dan garam, maka disebut keluarga bahagia dan sejahtera. Bagaimana bisa bahagia kalau perkawinannya belum diberkati dalam sakramen perkawinan? Bagaimana kalau bisa bahagia kalau anak-anak ya yang harus kita didik, yang kita harus ya menjadi alat Tuhan untuk memberikan bekal suci. Bekal suci tadi itu kan ada beberapa ya. Bekal suci yang pertama adalah sakramen baptis. Ketika kita sudah memiliki anak, kita ya diwajibkan untuk membaptis anak kita ya minimal 1 bulan lah, karena kan atau lewat dari 40 hari. Kalau Yesus dulu dipersembahkan di dalam bait Allah lalu disunat usianya 8 hari ya. Tapi kalau kita mempersembahkan anak kita di bait Allah itu atau di gereja itu ya mungkin 40 hari bapak mamanya sudah siap, mamanya sudah siap kan. Nah, kemudian ya kita mendaftarkan melalui lingkungan. Setelah melalui lingkungan, ketua lingkungan melihat bahwa yang bersangkutan memang layak dan pantas membaptis anak. Sebenarnya bukan mempersulit sebenarnya. Ketua lingkungan itu ingin melihat kesanggupan, kesungguhan. Ketika sudah mendapat surat pengantar dari lingkungan, Bapak Ibu berarti sudah dianggap layak dan cakap untuk menjadi orang tua Katolik yang sejati. Tapi kalau belum cakap, mohon maaf, misalnya kawin adat misalnya. Jadi ketua lingkungan akan memberi referensi, ada enggak kakek neneknya atau paman bibinya begitu. Kalau memang anak itu mau dibaptis secara bayi ya. Tapi kalau bapak mamanya memang tidak sanggup, ya nanti dibaptis anak-anak atau dibaptis dewasa anaknya. Mungkin banyak yang berkata, kok enggak boleh orang kawin adat membaptis anaknya? Bukan tidak boleh, tetapi bapak mamanya tidak menjadi contoh teladan yang layak dan pantas. Jadi seperti itu. Ya kan? Masa bapak mamanya belum beres kawinnya lalu mau membaptis anak, bagaimana dia memberikan contoh bagi anak-anaknya? Nah, itu yang menjadi sebab musababnya. Sebenarnya masih bisa dibantu dengan ya kakek neneknya. Kan kakek neneknya kawin gereja, ya kan? Atau abang atau kakak kita misalnya, bisa. Tapi kita sebagai orang tua kan miris begitu. Kalau kita tidak bisa menyaksikan anak kita dibaptis dan kita tidak layak dan pantas. Kemudian ada namanya wali baptis. Nah, wali baptis ini sering kita salah sasaran. Yang kita pilih itu adalah wali baptis yang benar-benar usia perkawinan itu ya melebihi 5 tahun lah.
Kadang wali baptis main copot ya. Saya ingat keponakan saya dulu tuh, saya bersedih karena istri saya pergi ke Jogja. Jadi syukur ada kawannya main copot ya. Sudah panik dah kakak ipar saya waktu itu di gereja ini. Ponakan saya mau marah istri saya gimana kan? Karena dia sudah berangkat pesan tiket, padahal kami menjadi bapak dan ibu baptis ponakan itu. Akhirnya kakak ipar tuh, ya itu tadi pengalaman ya. Karena kita mungkin melalaikan tugas kita. Nah, jadi carilah wali baptis itu ya. Kalau memang bapak ibu punya anak nanti yang usia perkawinannya di atas 5 tahun. Ya. Di atas 5 tahun. Mengapa? Mungkin kalau di bawah 5 tahun ya mungkin belum gitu. Atau yang memang sudah layak dan pantas. Umurnya tidak boleh terlalu jauh, misalnya ya perkawinan 10 tahun. Karena bapak, ibu menjadi wali baptis itu harus memberikan nasihat rohani kepada anak itu. Nah, mungkin di sini sudah banyak nih bapak-bapak atau ibu-ibu yang menjadi wali baptis, tapi mungkin tidak kenal dengan anak wali baptisnya. Jadi ketika bapak ibu menjadi wali baptis anak-anak, itu harus memberikan nasihat dan bimbingan rohani kepada anak baptis kita itu. Jadi itu anak baptis. Jadi begini, kalau bapak ibu ini kan ada anak kandung. Anak kandung ini dibantu dengan bapak ibu baptis. Ini anaknya sebenarnya, makanya setiap waktu dia sakramen perkawinan, terima sakramen perkawinan, bapak dan ibu baptis itu harus diundang. Ya. Ini banyak kita nih, bapak ibu baptis ya udahlah, syarat ya. Anak ulang tahun lupa kita ngundang bapak ibu baptisnya. Makanya kalau bisa dipilih dari ya keluarga dekat ya, atau memang tidak bermasalah perkawinannya. Nah, setelah 5, memang kita pilih, harus pilih tuh bapak, lihat kesalehannya juga kan. Jangan bapak bapak baptis ya, mohon maaf, enggak pernah ke gereja, kayak main comot ya. Ibu baptis ya juga enggak ke gereja, ya kacau nanti. Nah, jadi mungkin bagi bapak ibu masih keluarga muda, ya di sini rata-rata sih bukan keluarga muda. Kalau sudah anak ini berarti usia perkawinan sekitar di atas 10 tahun ya. Atau sekitar 9 tahun lah, 10 tahun. Anak kita kan rata-rata 10 tahun ya. Berarti usia perkawinan bapak ibu ini sudah 10 tahun. Ya. Makanya bapak ibu sudah siap menjadi calon dan wali baptis nantinya. Jadi anak itu memang harus kita doakan menjadi anak kita. Jadi bapak-bapak banyak anaknya sebenarnya. Kalau misalnya menjadi wali baptis 10 orang anaknya dipercayakan Tuhan untuk dibimbing. Tapi saya heran juga, di tempat kita nih ya udahlah jadi anaknya ya. Saya masih ingat mama baptis saya, ya kan? Karena ketika dilihat di surat baptis itu, oh ibu ini ya, ibu baptis. Saya malah ingatkan, ibu ya, baik orangnya. Ibu itu mama baptis saya loh, kan begitu. Ya kan? Nah, kita harus ingatkan ke anak, ini mama bapak baptismu, ya kan? Maka saya heran juga di kita ini kok mama baptis tuh cuek-cuek aja ya. Ibu baptis ya kan. Ya ini anak itu didampingi oleh Tuhan Yesus melalui perantaraan banyak orang. Ya. Nah, nanti ketika kawin ada saksi perkawinan. Nah, itulah ibu dan bapak perkawinan kita. Ada masalah, curhatlah ke mereka. Makanya pilih yang ya perkawinannya yang layak dan pantas. Biasanya usia perkawinan di atas 10 tahun. Ya kan, karena di atas 10 tahun kan ini kalau bapak ibu baptis ya itu sih sebenarnya kriteria yang bisa di inilah ya, tapi maksudnya itu saksi perkawinan ya pilihlah yang di atas 10 tahun kan, supaya jenjangnya tidak terlalu jauh, bisa menasehati gitu. Tapi kalau terlalu jauh udah kakek nenek jadi wali atau saksi perkawinannya itu agak kerepotan, karena kan usia perkawinan itu kan berat-beratnya. Bapak ibu usia perkawinan itu paling berat itu sebenarnya kata orang itu bukan di usia 0 sampai 5 tahun atau 5 sampai 10 ya. Paling berat itu sebenarnya 10, 15 tahun, 15 sampai 20. Orang sudah bosan-bosan begitu. Nah, angka perselingkuhan itu di usia itu. Bosan karena ya yang perempuan yang sudah memasuki menopause ya, yang laki-laki yang masih menjadi petarung sejati ya kan. Nah,
Makanya pendampingan ini penting. Ya, silakan. Ya. Banyak terjadi ya sama kayak saya lihat salah satu kawan saya itu ya kan, pada usia-usia itu dia mulai sudah renggang 10 sampai 15 tahun, 15 sampai 20. Nah, makanya akhirnya di usia 20 sampai 25 itu mereka akhirnya bubar kan begitu. Ya. Mengapa? Ah, itu tadi karena memang ikatan cinta mereka lupa bahwa yang mempersatukan cinta mereka itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua. Ya. Bekal suci yang diberikan tadi ya. Yang pertama adalah sakramen baptis. Di tempat kita ini pernah kejadian anaknya tidak dibaptis-baptis. Ya, ada yang mengatakan tunggu besar, rupanya dia menyembunyikan bahwa perkawinannya belum kawin gereja. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kita kan disebut perkawinan suci, ratum et consumatum, ya kan? Bapak Ibu setelah diberkati kan silakan mengkonsumasi seks namanya. Karena kita tujuan perkawinan adalah ya dasarnya cinta dan tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan, ya kan? Atau udah lupa ya? Ya kan? Makanya konsumasi seks itu terbuka untuk kelahiran anak. Makanya dalam proses perkawinan itu ya seseorang itu harus terbuka atas kelahiran anak karena ya kan pasti akan timbul anak. Nah, di kita ini pemahaman tentang KBA dan KBB, KB alami dan KB buatan itu memang sangat dangkal. Ya, KBA itu KB alami, KB kalender kan. KB kalender itu mengingatkan bapak-bapaknya waktunya ya, kapan usia subur dan sebagainya. Kemudian KB alami itu KB alami, KB buatan yang sering dipakai sehingga ya kita banyak dipertanyakan apakah dosa atau tidak misalnya ber-KB itu kan. Sebenarnya dalam historisnya gereja itu menentang alat kontrasepsi itu bukan pada dosanya tetapi pada terjadinya masalah-masalah perkawinan. Kondom ada, akhirnya orang bisa berbuat zina dengan kondom itu kan. Jadi dampaknya panjang gitu Pak, sosialnya. Begitu Pak. Karena akibat misalnya spiral, IUD dan sebagainya akhirnya menghambat, apalagi vasektomi, tubektomi kan yang sifatnya mencacatkan tubuh. Ya kan itu mencacatkan tubuh. Dan memang kalau pastor yang detail menjelaskan itu Pastor Ellen, kebetulan beliau di sini ya. Nah, makanya kalau memang nanti dibutuhkan namanya penjelasan itu. Nah, ini sering terjadi kan begitu. Begitu juga dengan hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu kan terbuka pada kelahiran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berusia subur ya, hubungan seksual itu menghasilkan keterbukaan untuk menghasilkan keturunan. Kita ingat di perjanjian lama apa yang terjadi dengan namanya Onan ya. Onan itu anak Yehuda dan Onan itu hanya bersetubuh dengan istrinya lalu ya mengeluarkan sel spermanya itu di luar vaginasi Tamar namanya. Dan itu dosa. Jadi bagi orang Yahudi berhubungan seks lalu mengeluarkannya di luar itu dosa dan itu dosa berat sehingga Onan mati. Pertama yang anak pertama dia tidak pernah berhubungan seks dengan Tamar, dosa dia, dosa juga. Lalu Onan karena tradisi Yahudi kalau kakak iparnya itu suaminya meninggal tanpa ada anak maka adiknya harus kawin. Begitu tradisi mereka. Akhirnya kawinlah si Onan dengan kakaknya ini, tapi Onan hanya begitu. Jadi tidak tahu lah apakah itu yang disebut onani ya, namanya Onan ya, ada kesamaan begitu. Lalu ada adiknya karena belum akil balik ya belum. Lalu akhirnya Yehuda mengulur-ngulur si Tamar untuk mendapatkan keturunan. Akhirnya Tamar tuh ya menjadi perempuan sundal lalu dia menjadi perempuan sundal itu untuk mendapat keturunan dari bapaknya, mertuanya Yehuda namanya. Nah, makanya kalau kita baca kitab suci itu ya, keturunan Yehuda dari Tamar gitu, Pak. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Itu perjalanan kitab suci. Mau mengatakan apa? Bahwa perkawinan itu terbuka untuk ya manusia itu bisa memperoleh keturunan. Bagaimana kalau udah berhubungan seks tidak memperoleh keturunan? Nah, itu berbeda.
itu kontekstualisasinya berbeda. Jadi dalam sakramen perkawinan, Bapak Ibu kan yang menggagalkan perkawinan kan itu impotensi ya. Pernah tahu ya? Udah pernah dijelaskan ya dalam kursus perkawinan ya. Impotensi itu impotensi yang disebabkan oleh sudah lama gitu. Misalnya impotensi itu dari kecil. Ya. Itu ya, sehingga kalau misalnya tidak bisa ratum et consumatum, perkawinan itu dianggap ya tidak bisa begitu ya. Tapi memang beda dengan mandul ya. Kalau mandul tidak menggagalkan perkawinan gitu. Ya. Gereja Katolik itu memang saklek dengan perkawinan. Nah, kawin itu berkali-kali tapi dengan istri sendiri, kan begitu? Ya. Ini bapak-bapak jangan tegang-tegang ya, ibu-ibu ya. Ya, kawin itu berkali-kali. Ya kan, waktunya diatur oleh pasangan suami istri. Kita tidak vulgar nih ya. Ini bapak-bapak kan, ibu-ibu sudah dewasa nih. Ya kan? Jangan sampai ada, ya mohon maaf misalnya, memang usia perkawinan bapak-bapak ini banyaknya main hantam ya kan begitu. Lupa kalau istrinya itu ada jangka waktunya kan. Istri kan ada menstruasi ya kan, nanti lama-lama mau menopause ya. Karena usia menopause ini sekarang lebih tinggi, 40 sampai 45 saja ya, faktor seksual perempuan itu sudah turun. 45 sampai 50 siap-siap menopause, 50 sampai 55 kalau usianya memang sehat ya, masih. Nah, saya punya kawan itu dia sudah menopause di usia 25. Syukur dia udah punya anak 2 gitu. Itu enggak tahu karena penyakit apa, ya. Sehingga ya itu tadi. Nah, banyak faktor sehingga faktor-faktor itu menghambat. Mengapa dimulai dari masalah perkawinan ya? Karena memang perkawinan inilah biang keroknya anak-anak lalu tak terbina gitu. Ya kan? Jadi faktor itu yang menyebabkan makanya perkawinan kita itu harus ratum et consumatum, halal gitu. Halal gitu. Jadi kalau berhubungan seks dengan orang yang belum kawin gereja gimana? Tidak halal lah, berzina lah namanya. Jadi mudah sebenarnya untuk memahami perkawinan itu. Nah, makanya kemurnian perkawinan itu karena Bapak Ibu setia, kesetiaan itu. Jadi cinta itu Bapak Ibu mudah. Kalau misalnya dia selingkuh ya berarti tidak setia, itu aja sih sebenarnya. Ya kan? Cinta kan melahirkan 3 hal, itu Pastor Yo almarhum dulu jelaskan. Melahirkan tanggung jawab, kewajiban dan kesetiaan. Betul kan? Kan? Tanggung jawab, masa bapak tidak kerja, kan begitu. Ya kan, minimal lah jadi kuli kan, ada penghasilan. Ini bapaknya bara betepo, jak mabuk, udah. Ya kan? Katanya cinta, makan tuh cinta berak lope-lope kata kawan saya dulu. Ya kan? Ya kan? Makan tuh cinta kan beraknya lope-lope kan? Lihat ganteng, lihat yang ini dan sebagainya, hidung mancung kayak orang barat lah. Wah, itu kan zaman anak-anak tahun umur 12, 15 ya. Kalau sudah kawin kan tidak lagi melihat itu kan. Nah, jadi itu persoalan-persoalannya ya. Jadi harus dipahami, konsepsi perkawinan itu bukan kita sengaja dikawinkan, tetapi kita ikut yang namanya karya agung keselamatan Yesus Kristus, karya agung keselamatan Allah. Ya. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi dengan Abraham. Abraham itu hanya sah sebenarnya dengan Sarah. Sehingga anak yang sah itu adalah Ishak. Walaupun Sarah menyerahkan Hagar gundiknya. Ya. Jadi sebenarnya dari awal ya Allah itu mengharapkan hubungan perkawinan itu monogami. Adam dan Hawa kan? Adam dan Hawa. Ya. Abraham dan Sarah. Ya. Ishak dan Ribka. Lalu gimana cerita Yakub dan Lea ini? Yakub ini kena tipu gitu, Bah. Tipu muslihat si Laban. Laban itu sebenarnya pak tuanya ya. Dulu kan hubungan kekerabatan itu mengikat perkawinan. Nah, jadi Laban itu memperdaya Yakub, akhirnya ya ada telukung, tahu telukung ya? Telukung itu kayak cadar, sama kayak Tamar tuh pakai telukung. Nah, telukung itu nutup manoknya ya. Ya, jadi akhirnya kalau orang Yahudi kawin tuh tidak boleh lihat mukanya dulu kan?
Tahu-tahu udah malam pengantin, besoknya bangun nengok, loh kok Lea yang ditidurinya. Kena tipu si Yakub, ya kan? Dia cinta Rahel, tidak boleh kawin dengan adiknya, kan ada tuh di Kalteng masih ya, ada adat seperti itu ya. Saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu atau belasan tahun lalu diceritakan kalau di Kalteng mau kawin tuh, ini kan misalnya kakaknya belum kawin, adiknya belum kawin, ini ditutup matanya megang kan gitu. Kalau yang degil lihat kakaknya cantik, padahal dia naksir adiknya, lalu kakaknya dipegang kan, lalu kawinlah dengan kakaknya. Sebenarnya adat kayak gitu bagus tapi berbahaya juga kan. Kalau pas kena adiknya kan, bagaimana gak? Jadi kalau ada dua adik, dia mau kawin dengan adiknya, kakaknya itu belum kawin, ya dia ditutup matanya, nanti dia pegang, ini kan, ini kan. Nah, kalau dia pegang-pegang ini, ya kan, kalau rambutnya panjang sama dan sebagainya, lalu salah, udah sengsara lah si adik kan, sengsara si adik. Ya, itu terjadi dengan kawan bapak saya. Akhirnya betul, kawan bapak saya itu puji Tuhan dia tahu kalau itu adiknya kan. Enggak tahu lah kasih kode apa gitu. Jadi itu ada tradisi-tradisi yang bisa membuat sama seperti cerita Yakub kan. Sebenarnya Yakub ya tetap monogami, tapi si Laban memberdaya dia lagi gitu Pak. Akhirnya dia kerja lagi, dapatlah Rahel. Nah, ini salah satu yang harus mungkin banyak orang ingin bilang, enggak, Yakub kan istrinya banyak ya, sampai 4 katanya. 2 istri sah, 2 gundik kan. Nah, gundiknya itu gara-gara si kelahi adik-beradik Lea dan Rahel itu. Ya. Jadi lihat si Lea enggak bisa mempunyai anak lagi, ya disuruhnya gundiknya untuk tidur dengan. Nah, itu di sana ya, tradisi sana. Kalau tradisi kita ya enggak lagi. Makanya Yesus katakan, kamu sesat. Karena ketegaran tengkukmu lah, maka ya Musa menuliskan surat cerai kepada kamu. Ajaran Musa itu salah. Ajaran yang benar adalah monogami. Ya, perkawinan itu ya sekali seumur hidup. Nah, gereja tetap memberikan kesempatan bagi bapak-bapak atau suaminya atau istrinya meninggal mau kawin lagi, ya silakan, tidak ada masalah tidak halal ya. Dulu ada salah satu prodiakon kami protes gara-gara ada yang protes katanya. Padahal dia kawin sah. Kok bisa jadi prodiakon? Nah, ini ketidaktahuan umat. Padahal tidak ada masalah. Jadi kalau bapak ibu misalnya suaminya meninggal atau istri meninggal, ini meninggal ya, meninggalnya bukan karena dibunuh bapak ibu. Kalau dibunuh bapak ibu batal tuh kawinnya ya. Nah, karena dulu di Semarang pernah terjadi, istrinya stroke, ya dikasihlah obat itu oleh perawat supaya mati, lalu dia sudah selingkuh dengan perempuan itu dan ketahuan setelah keluarganya mengecek. Ya kan? Nah itu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi mohon dimaknai perkawinan tuh. Kemudian saling mengampuni. Ini memang berat ya. Ada cerita misalnya bapak-bapak itu pakai pelet atau guna-guna supaya istrinya senang. Nah, ini kacau nih. Ya, karena perkawinan itu gereja itu perkawinan itu suci gitu. Lalu tiba-tiba udah sekian puluh tahun lalu tidak cinta lagi 10 tahun kan karena pelet dan santetnya udah tak berguna katanya. Ya. Nah, ini masalah sebenarnya, masalah kan? Anak sudah banyak sampai 5 kan? Lalu dia kok rasanya tidak ada rasa lagi. Nah, ini mohon bimbingan Tuhan lah. Tolong itu dipersembahkan kepada Allah, ya kan? Tapi ya udah lah kawin gereja pula semacam penipuan gitu. Ya maklumlah ya. Ini sering terjadi gitu. Saya memang mau ngomong itu dulu karena memang itu yang membuat kita lalu tidak bisa membina anak kita karena sibuk ngurus perkawinan kita kan. Bertengkar gara-gara mau berhubungan seks, bertengkar gara-gara hanya masalah yang itu saja begitu kan. Masalah rambut panjang, rambut pendek, dulunya waktu pacaran wah soleknya kayak apa, kayak misalnya Demi Moore misalnya. Sekarang bau belacan, udah nggak selera lah pakai daster kan. Ibu-ibu ini pandai dia, ya kan, kalau suaminya udah selera, lah pandai lah dia cari tak selera. Mau datang bulan lah, itu kita harus pahami. Mungkin itu sudah penurunan seksualitas perempuan. Jadi bapak-bapak tuh harus paham gitu Pak. Jangan main sikat, ya kan begitu, ya kan. Saya sih ngomongnya santai-santai saja karena memang penyuluh. Jadi mohon jangan ya, masalahnya kan itu lalu ibunya mulailah tidak mau dandan, tidaklah mau itu kan.
Mulailah ngelirik istri sebelah, gila seksi. Benar nih kan, senior senang istri orang. Senior tuh senang istri orang kan. Junior jujur dengan istri orang. Nah, ini ada juga. Bapak-bapak nih hati-hati, ada senior, ada junior. Cerita masalah istrinya detail dari kaki sampai ujung rambut istrinya. Istrinya cerewet lah istrinya ini ke istri kawannya kan. Akhirnya CLBK, cinta lokasi. Ini susah. Ya kan? Jadi masalah perkawinan bapak-bapak ini faktor penyebab tidak bisa mendampingi anak-anak. Ya, itu faktornya, ya. Jadi faktor itulah sebenarnya mengapa perkawinan Katolik itu gagal. Dianggap gagal mendidik anak itu karena kita yang menyalahgunakan perkawinan kita itu gitu. Ya kan? Ceritanya hanya ngurus yang masalah itu. Lalu anak lalu gimana? Ya, anak bisa bertumbuh lah, dia bisa besar seperti kita. Tidak sebenarnya. Kita tahu Santo Yosef dan Bunda Maria itu mendidik Yesus itu luar biasa. Ya, mulai dari mempersembahkan Yesus ke bait Allah, kemudian ketika Yesus hilang dia cari, ya begitu juga dengan kita. Jangan sampai anak-anak kita itu keluar malam tidak dicari, udah besar, dia pandai, tidak ada. Orang tua saja bisa narkoba kan? Dicek anak-anak kita itu siapa kawannya, tempat tidurnya, ya, merokok tidak, minum tidak, ya kan? Nah, kadang ada anak-anak yang jujur, Pak boleh minum gak? Nah, kita nih sebagai orang tua mikirnya bagaimana? Kita nyontohkan depan anak minum, ya kan? Anak lalu minta izin, Pak minum gak? Pak merokok nak nih, ya kan? Akhirnya banyak kejadian orang tua sok, anaknya merokok. Siapa yang bawa rokok di WC nih, ya kan? Tahu-tahu siapa yang minum bir kita nih, misalnya kan? Nah, hal-hal kecil itu pastilah, ya, merembet. Itu juga dengan ibu-ibunya, ya, misalnya kan? Mulai anak-anak yang baru bertumbuh itu mulai pakai kosmetiknya, pakai gincunya, pakai bedaknya kan? Karena apa yang dilihat oleh anak itulah yang dicontoh, ya. Jadi mohon bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bisa memberikan keteladanan itu, ya. Yang baik itulah yang dicontohkan. Nah, masalah pertengkaran kan, tidak ada keluarga itu bisa bertengkar itu dengan teori. Ada kan yang teorinya, teori saya itu misalnya, ya, dulu pembimbing kami bilang teori saya tutup pintu, kunci pintu, lalu bertengkar di situ, ya anak-anak. Tapi ada juga orang tua yang senang bertengkar di depan anaknya. Itulah keunikan, ya. Saya ingat dulu waktu saya SD saya bingung juga, bapak mama saya ini main kejar-kejaran. Padahal kita pikir nih kok orang tua, ya. Itulah cara mengungkapkan cinta. Nggak tahu lah bapak-bapak, ya, ibu-ibu mungkin entah main apa. Nah, tapi justru itu menjadi suatu bukti bahwa itulah keunikan orang tua, ya. Oh begitu, ya kan. Orang tua juga butuh kayak kekanak-kanakan kan. Saya pun bingung juga main kejar-kejaran. Kita ini kan main kejar-kejaran dimarah misalnya, ya. Saya baru bisa memahami ketika mulai rupanya kita juga sebagai orang tua tidak perlu juga terlalu tegang kan. Baru berhadapan dengan anak langsung tegang misalnya, ya kan. Ya disitulah, ya, bagaimana orang tua memberikan keteladanan, ya kan. Ada juga orang tua yang tidak mau mesra di depan anak, ya kan. Ada juga yang sangat mesra di depan anak kan, sampai anaknya malu gitu kan. Oh bapak nih, mama nih, ya kan. Oh, ya kan. Nah inilah keunikan keluarga yang dibangun karena masing-masing mengekspresikan cintanya itu berdasarkan dengan tradisi rumahnya masing-masing kan. Nah, ini sebenarnya wujud bagaimana membangun chemistry antara anak dan anak itu melihat. Nah, itu. Nah, jadi makanya keteladanan itu menjadi sesuatu unsur yang penting dalam mendidik itu. Nah, begitu. Itu masalah. Ya mungkin bapak-bapak mungkin udah punya tips dan trik lah. Bahkan mungkin anak-anaknya mungkin udah ada yang berkeluarga mungkin, ya. Nah, jadi contoh keteladanan itu penting. Karena kita tidak bisa teori lagi begitu. Anak-anak kita sekarang buka YouTube. Siapa yang bisa mengatakan anaknya tidak buka situs porno? Karena belum apa-apa buka situs porno. Saya ingat dulu waktu internet, waktu zaman SMA kan. Waktu itu kan saya SMA, tiba-tiba internet, ya. Bukanya tukang becak bisa buka internet, lalu situs porno yang keluar. Pantaslah dia bisa buka karena dikasih situs porno. Ya, sekarang situs pornonya ada di mana? Di Twitter. Ya. Waduh, itu dari gaya apapun nampak begitu kan? Jadi tidak ada yang bisa memfilter itu kalau tidak orang tua. Apakah melarang?
susah juga kan. Anak diam-diam buka HP, ya kan? Kita mau pukuli, tak bisa, kekerasan dalam rumah tangga. Kita hanya berikan pengertian, apa yang ditampilkan itu, ya. Kalau bapak saya jelas dulu, itu orang gila, Pak, katanya. Mudah aja dia, jadi kita masuk gitu. Itu orang gila, Pak. Oh iya gila ya, Pak ya. Jadi mudah gitu. Jadi simple. Kalau kita marah anak tuh, jangan nonton film porno, kita nonton film porno juga. Bapak nonton apa? Katanya kan. Betul nggak? Bapaknya wah, tiba-tiba di WA grup lingkungan ngirim yang seksi-seksi. Wah, kacau juga bapak saya ini katanya. Depan kita, wah. Ini ada ilustrasi ya. Ketika bapaknya itu, ya ini ilustrasi dari seorang pastor. Itu bagus sekali waktu untuk makna perkawinan ya. Jadi bapaknya itu melarang anaknya pergi ke diskotik. Jadi waktu SD anaknya minta izin, Pak boleh enggak saya ke diskotik? Enggak boleh, di sana tuh banyak orang jahat, ya kan. SMP gitu juga. Akhirnya SMP kan, Pak boleh enggak saya ke diskotik? Enggak boleh, di sana tuh banyak orang jahat, narkoba, minum-minuman keras. Hebat bapaknya nih. SMA juga masih lagi penasaran anaknya, Pak boleh enggak saya ke diskotik? Enggak boleh, di sana ada perempuan nakal, nanti kamu enggak ada uang ini. Akhirnya waktu kuliah penasaran anaknya. Tidak perlu izin lagi lah kalau kuliah nih. Ya kan? Apa yang terjadi di diskotik itu bapaknya dengan perempuan nakal, minum-minuman, ngerokok. Ya, rupanya ya bapak ini ngelarang karena si bapak memberikan contoh yang buruk. Rupanya bapaknya yang ada di dalam diskotik itu gitu. Terlalu juga. Jadi banyak kita mungkin mohon maaf ya, kita melarang anak jangan merokok, kita merokok. Ya kan, jangan minum, kita minum. Ya sulit. Paling kita bisa dampingi sekarang anak, kamu merokok dan minum pada waktunya lah, kan begitu. Ya merokok bisa merusak kesehatan, bisa merusak apa ya, kita dampingi lah. Ya. Terus terang anak saya pernah izin dengan saya, Pak, anggur merah itu kan, Pak minum enggak? Ya kalau kamu merasa enak ya minum saja kan begitu. Ya, dia minta izin. Ketimbang ya, kita tahu nih orang Dayak ini kan suka minum kan, kita mau ngelarang gimana juga ya, minum lah ya kan ya, tapi kakek neneknya malah ngelarang. Itu urusannya kakek neneknya. Mungkin bapak ini kita ini kan minum juga, dia mau minum ya minum lah, enak. Kalau enak ya. Nah jadi sekarang anak-anak kita tidak bisa kita dikte lagi, ya kita keraskan dia lebih keras. Waduh, kita suruh belajar dia, ya. Jadi perlu namanya memang mendidik anak ini fleksibel lah. Bagaimana kita gaul sedikit lah dengan anak misalnya kan, ya kan, TikTok bersama, ya kan, main game bersama, biar anak-anak itu ada mendapat perhatian gitu Bang, ya. Sentuhan kasih, mungkin mancing bersama, ya enggak? Nah, mungkin datang ke gereja bersama. Agak jarang saya lihat di tempat kita ini, ada beberapa keluarga dulu yang menerapkan datang ke gereja bersama. Tapi setelah sekian lama pandemi ini, ya agak sulit. Ya, itu sesuatu yang luar biasa misalnya. Ada masih orang tua tuh, dia bapaknya, anaknya, dia pergi ke gereja bersama, itu luar biasa. Ya. Dan itu memang tidak bisa digunakan hanya pakai teori, memang harus penerapan. Nah, kita masuklah ke inti dari pertemuan kita ini. Jadi dalam pertemuan kita yang singkat ini, mengapa Bapak Ibu perlu didampingi? Sekali lagi, kita tidak menggurui, ya. Kita akan saling sharing dan sebagainya. Sambil Bapak Ibu menunggu anak-anaknya ya diberi pembekalan, marilah kita mulai mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah mengajarkan nilai iman di rumah? Yang pertama misalnya tanda salib, ya kan? Kita kan paling banyak mengeluarkan kata-kata makian ya. Ya. Agak sulit orang Katolik mengucapkan salam. Ya kan, Tuhan memberkati. Sangat sulit, saya bingung juga. Sampai kawan saya yang penyuluh juga sulit. Itu gaya-gaya sebelah katanya. Padahal salam itu artinya damai dan sejahtera, kan begitu. Ya kan? Dengan istri pun
Ya kan? Kalau ada maunya, mungkin bilang I love you kan? Atau main tarik ya? Nggak tahu lah bapak ibu gayanya kan, main tarik ya, ya kan? Nggak ada lagi kan? Nah, atau muji istrinya, muji suaminya susah misalnya kan? Ya kalau misalnya, ya itulah tadi, terkadang nih ya pasti ada maunya. Nah, mengucapkan salam itu adalah sesuatu yang susah. Dari sekian banyak bapak-bapak, ibu-ibu di sini pasti sulit sekali, ya. Oh, terlalu rohani katanya. Ya kan? Padahal anak itu butuh salam, Tuhan memberkati. Kenapa susahnya? Ya kan, ini dimarah pula anak. Keluar yang lain ya. Kata-kata binatang, kebun binatang, dan kata-kata yang barang-barang yang tak pernah disebut ya. Nah, jadi mungkin mulai dari situ cara memberi teladan dengan anak. Tuhan memberkati, ya kan. Anak dapat nilai 0, Tuhan memberkati, ya kan. 10 kali dapat 0, Tuhan berkati, ya kan. Tuhan, mengapa anakku dapat 0 misalnya kan. Ya, sekarang apakah anak itu dapat 0 itu karena kesalahan dia? Kan tidak. Bisa jadi dia salah mengerjakan PR yang lain kan. Bisa jadi dia juga salah mendengar instruksi guru kan. Tapi kalau udah bilang 5 huruf kan. Nah, ini memang terjadi. Ya, kita juga susah memang. Marilah kita bersama membangun komunitas untuk lemah lembut itu kan. Nah, lalu bapak-bapak, ibu-ibu, ya, tanda salib. Tanda salib ini sesuatu yang mudah tapi sulit. Ya, banyak di antara keluarga-keluarga saja, ya, memajang salib Kristus itu di dalam ruang tamunya. Saya pikir kalau bapak-bapak yang ada di sini pastilah ya. Tapi agak sulit cari keluarga Katolik memajang salibnya di kaki 5-nya kan. Nah, coba cari. Nah. Ya. Rumah saya di PAL itu waktu tahun 2008, 2011 itu udah direhab, langsung saya pajang salib, ada 4 di situ. Nggak tahu bisa putus satu, mungkin orang nggak suka kali ya, putus satu, ya kan? Lalu tiba-tiba di tukang pula yang nurunkan salib saya. Memang kadang tukang nih hebat juga deh. Tinggal 1 salib saya di kaki 5. Ya. Memang ada sedikit ketakutan kali, oh nanti kita nih bahaya nih zaman sekarang di kota Pontianak nih kalau kita pajang salib nih, ya kan? Tapi memang sulit cari keluarga Katolik. Saya dulu di Rupinus dapat 1 keluarga itu di kaki 5 ya, tapi sekarang enggak lagi ya. Saya tanya ibu itu, ngapa enggak lagi? Ah, itulah udah direhab, ya kan? Lupa kemana salibnya katanya. Ya. Kalau saya di Siantan dulu saya temukan di keluarga yang sudah dibaptis Katolik, dia orang Tionghoa, dulunya dia tulis merah-merah, tiba-tiba dipasang salib di situ. Tapi keluarga Katolik di kota Pontianak ini jarang. Ya. Bahkan salib itu di ruang makan pula. Bukan di ruang tamu. Oh, nanti orang tidak mau masuk ke rumah kita lah, di situ ada jin kafirnya lah. Kita kalau bisnis tak laku lah dan sebagainya. Jadi nilai simbolik iman itu penting, Bapak Ibu. Ya kan? Kita masuk ke rumah kita kan tak ada salib. Wah, kita lihat salib, betul kan? Ini masuk tiba-tiba ada daun krokosio ya. Saya ingat dulu paman saya tuh degil. Ini daun krokosio ini bisa menghindarkan mara bahaya katanya. Tahu daun krokosio enggak? Daun krokosio itu daunnya kecil-kecil. Lalu datanglah Pastor Paskalis Sudirjo memarahi bapak saya. Saya tidak akan lagi misa di rumah kamu katanya. Apalagi kamu nih katekis katanya. Paman saya ini degil juga, yang masang itu adik ipar saya. Saya tidak mau tahu, ini rumah kamu, bukan rumah adik iparmu. Kan kita, kadang mohon maaf, rumah kita lalu diatur oleh orang lain, diatur Pak Dukun, diatur orang lain kan. Oh, pasang ini, ya kan, biar terhindar bahaya. Bagaimana nih kita nih sebagai orang Katolik ya, iman kita sudah kita lencengkan misalnya, ya. Sering terjadi tuh, ya. Nah, mungkin dari situ dulu kita bukan memperbaiki ya, kita mengingatkan kembali, ya enggak? Ya, baru berapalah salib itu kan, dari yang plastik sampai kayu, enggak mahal. HP lebih mahal dari salib harganya. Tapi salib itu tidak ada nilainya. Ya. Makanya mulai dari ruang tamu, kalau memang
Anda bapak-bapak, ibu-ibu memang mau memajang salib di teras, ya silakan kan. Ya minimal di ruang tamu lah kan. Setelah itu ruang mana? Ruang keluarga, ruang makan, dapur ya. Kemudian tempat tidur, ada salib-salibnya di situ. Ya, kita ingat Rumah Sakit Antonius kan? Nah, apakah sudah? Ya mungkin. Ya minimal kalau tidak ada salib ya kita pajang rosario lah kan. Nah itu. Jadi saya sangat miris kalau keluarga Katolik itu tidak ada simbol-simbol Katoliknya di situ. Ya kan? Kalau sekedar hanya gambar perjamuan kudus, itu Katolik atau bukan ya? Tapi kalau salib dengan korpusnya, ya kan? Oh itu pasti Katolik. Ya kan? Apalagi disisipkan daun palma di situ. Ya enggak? Orang kan bingung, daun palma itu hanya Katolik yang tahu. Ya, padahal daun palma itu ya sebagai bukti Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Nah, boleh kita coba cek rumah kita dulu gitu. Supaya kita mungkin ya, mengapa kita tidak bisa membina anak kita? Mungkin kita belum membina diri kita dulu ya. Itu tadi. Baik tanda salib yang benar dan tanda salib yang merupakan salib itu. Kemudian doa. Nah, doa. Saya rasa doa kemuliaan Bapak kami, Salam Maria pasti udah hafal ya Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini ya. Udah hafal ya? Kemuliaan Bapak kami, Salam Maria ya. Syahadat para rasul pasti udah ya enggak? Nah, yang sering memang dilupakan itu adalah ya, sering lupa itu doa tobat. Ya. Nah, nanti silakan bapak-bapak kembali lagi di Mada Bakti atau doaku itu ada. Saya tidak mengajarkan itu ya, tapi saya ingin mengingatkan. Kemudian doa pagi. Kalau di doaku ini lengkap nih. Bapak-bapak beli doaku, memang kayaknya doaku nih sepele begitu. Tapi doaku nih bagus. Ada doa pagi. Kemudian ada sembahyang malam. Ada doa tobat, ada doa malaikat Allah. Nah, doa malaikat Allah hampir rata-rata ya, banyak yang sekarang yang sering lupa ya. Doa malaikat Allah ya. Malaikat Allah, engkau diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah dan hantarkanlah aku, amin. Kan? Kalau doa Angelus itu kan yang doa malaikat Tuhan. Doa malaikat Allah itu ya, itu. Ya. Kemudian doa iman, doa pengharapan, doa cinta itu banyak kita sudah mulai tidak hafal. Kata mama saya dulu waktu di biara KFS di Sambas, itu harus hafal. Jadi dulu kata Kumen tuh 3 lama ya. Kalau tidak hafal itu tak dibaptis katanya. Sampai doa itu tadi, doa malaikat, doa pagi, doa malam. Wah, itu. Ya. Nah, ini. Nah, saya rasa ini bolehlah nanti kalau misalnya Bu Mira mau fotokopi bagikan ke bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin daripada beli doaku mahal kan. Ini ada di sini, ini di depannya nih. Nah, nanti kita ya mungkin ya silakanlah mengumpulkan duit ke Bu Mira supaya itu dihafal. Kalau tidak dihafal didaraskan. Kemudian yang paling kacau juga, banyak orang tua tidak hafal 10 perintah Allah. Ya. 10 perintah Allah. Ya, alasannya lupa, dulu enggak tahu, sekarang lupa, Pak. Padahal ya di sini juga ada nanti di doaku nih ya. Kita enggak perlulah langsung ini karena pendampingan ini kan untuk hanya menggugah rasa kesadaran Bapak Ibu ya. Kemudian 5 perintah gereja. Ini juga aduh. Ya. 5 perintah gereja, ya. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Makanya keteteran waktu anaknya kelas 4 SD kan. Apa tuh katanya 5 perintah gereja. Ya. Kemudian yang sering banyak dilupakan oleh orang Katolik itu 4 kebenaran yang utama. Yang pertama tuh ada satu Allah. Yang kedua ada 3 diri Allah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya kan? Yang ketiga Allah menjadi manusia dan ya wafat di salib. Kemudian Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Maka sering hebat kita orang Katolik, biar yang jahat itu dibalas Tuhan. Ya memang dibalas yang baik. Hebat kita. Biarlah Tuhan membalasnya. Karena menurut iman kita Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Jadi orang berdosa itu Allah membalasnya, berarti kita membuat berkat gitu.
Kemudian 7 sakramen. Saya waktu kurang lebih 22 tahun tuh ke orang muda itu memang ini yang ditekankan, karena mereka calon ibu dan calon bapak ya. Jadi 7 sakramen, sakramen pembaptisan atau permandian atau sakramen baptis, apalah itu ada. Kemudian sakramen ekaristi, macam-macam namanya. Sakramen ekaristi itu bisa disebut komuni kudus, bisa disebut sakramen tubuh dan darah Kristus, ya kan? Wah, macam-macam ya. Nah, kemudian ada sakramen krisma. Nah, 3 sakramen itu disebut dengan sakramen inisiasi, menandakan kita bahwa orang Katolik itu ya menjadi berkat yang luar biasa bagi sesama. Baik, ya. Jadi itu harus lengkap. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang belum sakramen krisma di sini? Ada? Ada? Coba angkat tangan. Berapa orang? Waduh, 1, 2 Bu ya. Kemarin kemana Bu? Waktu pas krisma. Itu lu enggak daftar ya? Sayang ya. Tahun kemarin nih, tahun ini sakramen krisma. Nanti mungkin 2 atau 3 tahun lagi lah ya. Kalau ada di gereja lain enggak apa-apa, ikut ya. Ya. Itu wajib, Bu. Kemudian sakramen pertobatan. Nah, ini banyak yang lupa forma pertobatan itu. Ya. Berikutnya sakramen ya, perminyakan orang sakit, kemudian ya, sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Nah, jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja pendampingan kita pada hari ini. Minggu depan kita ada pendampingan materi yang lain untuk memahami sakramen baptis ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sambil menunggu anaknya ya, kita kasih pendampingan lah ya. Karena memang ini tugas kami dari DPP dan tugas saya selaku penyuluh. Bagi ada yang mau konsultasi masalah perkawinannya atau masalah imannya, ya silakan kontak saya saja, ya kan? Karena memang itu tugas kami sebagai negara. Sayang juga saya dibayar negara lalu tidak dimanfaatkan oleh Bapak Ibu gitu. Dimanfaatkan bukan untuk curhat tapi untuk memberikan ya peneguhan lah, pendampingan. Karena kita ini sama-sama bertumbuh dalam iman. Mungkin ada satu pertanyaan yang bisa dari Bapak Ibu mau ditanyakan atau sudah jelas ya. Baik, kalau sudah jelas ya kita tutup kan begitu. Karena ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus kan. Ya, saya mengharapkan orang tua Bapak Ibu ya, sebagai orang tua baik yang wali dan ini mohon untuk selalu memberikan kesabaran lah bagi anak. Jadi itu. Jadi kita jumpa lagi hari ini memang tidak ada sanksi sengaja ya untuk permulaan, tapi yang akan datang itu ada absensi supaya untuk kita mau buat yang namanya kelompok ya bidang iman untuk orang tua calon komuni pertama, dan nanti ya bisa saling menguatkan lah, sharing lah bapak-bapak ibu-ibu kan. Kalau enggak kenal kan enggak sayang di sini kan. Kalau gandeng orang lain kan nanti ini kok gandeng lain nih, kan gitu. Ya, saling mengingatkan lah. Baik, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agung-Mu. Maka kami mempersembahkan anak-anak kami untuk mempersiapkan diri menerima sakramen Ekaristia Maha Kudus sebagai puncak dari segala puncak iman kekristenan kami, yaitu menerima tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus. Berkatilah kami para orang tua agar kami hidup rukun, damai dan sejahtera, dihindarkan dari sakit penyakit, terutama dari COVID-19, penyakit-penyakit menular lainnya, penyakit-penyakit berbahaya lainnya, dari kematian mendadak, dari segala hal yang jahat. Berkatilah perkawinan kami ya Allah Bapa, agar kami yang telah menerima sakramen perkawinan hidup rukun dan selalu setia dengan pasangan kami. Berkatilah anak-anak kami agar tumbuh berkembang dan selalu setia kepadamu untuk selama-lamanya. Dan kami akan sebentar lagi pulang ke rumah, lindungilah kami agar selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami dan pimpinlah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.